ADF. ADF ya. Jadi A, D, F, kembali lagi ke A. Nah, gitu ya. Jadi ada satu sirkuit di graf yang ketiga ini. Makanya graf yang ketiga ini bukan pohon, ya. Jadi pohon itu yang tidak mengandung sirkuit, ya. Sekarang coba perhatikan yang keempat ini, graf yang keempat. Kenapa graf yang keempat ini bukan pohon? Karena ada dua titik yang tidak terhubung. Yang Karena apa? Rijal gimana? karena Atau yang lain yang mau jawab? ada dua sisi yang terputus. Karena ada dua sisi yang terputus. Yang lainnya ada jawaban lain? Karena ada yang derajatnya tidak sama. Karena ada yang derajatnya tidak sama. Ada jawaban yang lain lagi? Karena lintasannya tidak terhubung. Karena lintasannya tidak terhubung. Ada lagi? Udah. Oke. Nggak ada jawaban yang lain. Oke. Nah, graf yang keempat ini kalau kalian perhatikan, di sini ada sebetulnya ada dua lintasan yang tidak terhubung ya, atau terputus ya. Dan kalau ada yang terputus seperti ini kan lintasan AFD dengan CEB gitu ya. Nah, sedangkan tidak ada lintasan dari A ke B ya, atau dari A ke C, nggak ada lintasannya ya. Artinya grafnya graf yang tidak terhubung gitu ya. Yang keempat ini adalah graf yang tidak terhubung, sedangkan graf pohon itu adalah harus graf yang terhubung. Artinya setiap pasang sisinya memiliki ada satu lintasan gitu ya. Setiap pasang sisi ada lintasan yang menghubungkannya. Coba kalau di graf yang kedua ini ya. Dari C ke E ada lintasannya yang ini. Dari C ke A ada lintasannya CE BA. Ya. Dari C ke F ada lintasannya CE BAF. Ya. Jadi setiap pasang sisinya ada lintasan yang menghubungkannya, itu definisi graf terhubung. Ya. Jadi syarat dari pohon itu satu, grafnya tak berarah, kedua, grafnya terhubung, ketiga, grafnya tidak memiliki sirkuit atau tidak memiliki siklus. Ya. Paham ya, itu definisinya. Nah, sekarang coba yang mana di antara ABCD yang merupakan graf pohon? A sama B. Nah, yang lain ada jawaban yang berbeda? Sama D bukan? A, B, sama D. Oke, yang lain? Graf pohon. Tadi syaratnya apa aja? Grafnya tak berarah, lalu terhubung, lalu tidak ada A sama B, Bu. A sama B. Oke, ada lagi yang berbeda jawabannya? A sama D, Bu. A sama D. Oke.
Ada jawaban yang lain? Ih, udah. Oke, tadi ada yang jawab A sama B. Lalu ada yang jawab A, B, D. Ada yang jawab A dan D. Berarti yang C nggak ada yang menjawab C ya. Yang C pohon bukan? Bukan. Bukan. Oke, yang C bukan pohon ya. Kenapa? Grafnya tak terhubung. Grafnya tak terhubung ya atau terputus ya grafnya. Jadi yang C bukan pohon. Oke. Selanjutnya, kalau yang D pohon bukan. Bukan. Oke, kenapa D bukan pohon? Ya sirkuit. Karena ada sirkuit. Ada sirkuit. Ya, ada sirkuitnya ya. Jadi di sini ada lintasan yang membentuk sirkuit nih. Ya, dari simpul yang ini kembali lagi ke simpul yang ini gitu ya. Jadi yang D juga bukan pohon. Oke. Yang B pohon bukan? Iya. Pohon. Pohon. Yang B pohon ya. Kalau yang B tadi syarat pohon itu yang pertama grafnya tak berarah. Yang kedua grafnya terhubung ya. Jadi di sini kan cuma ada 3 simpul, setiap pasang simpulnya pasti ada lintasannya gitu ya. Yang ketiga tidak ada sirkuit. Jadi yang B pohon. Kalau yang A Pohon, Ibu. yang Pohon. A pohon juga ya. Jadi tidak grafnya tak berarah, lalu grafnya terhubung dan tidak ada sirkuit atau siklus. Oke, paham ya pohon ya? Nah, sebetulnya sejarah pohon itu ini ya dari tahun 1857 menemukannya Arthur Cayley ya. Dari ini dia menemukannya dari ikatan kimia. Kalau kalian dulu belajar kalau yang anak IPA ya biasanya ya dulu belajar ikatan kimia di mata pelajaran kimia ya, ada hidrokarbon gitu biasanya seperti ini, C-nya dihubungkan dengan hidrogen di samping-sampingnya gitu. Ini salah satu yang sederhananya saja ya. Nah, dari sinilah dia menemukan bahwa ada suatu graf yang dia beri nama graf ini adalah graf pohon gitu, atau pohon aja gitu ya. Oke, ini sejarah dari pohonnya itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hutan atau forest. Tadi kan pohon ya. Kalau pohon kita um, kalau pohonnya ada banyak itu namanya kebun. Kalau pohonnya banyak jadi hutan ya. Jadi hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas ya. Kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit dan setiap komponen dalam graf tersebut terhubung dan komponennya adalah pohon ya. Jadi hutan itu intinya adalah kumpulan pohon. Ya. Hutan adalah kumpulan pohon. Artinya kalau di sini contohnya ini adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Oke, ya. Maka kalau kita perhatikan di slide sebelumnya yang contoh tadi. Nah, yang C ini, graf yang C ini merupakan hutan yang terdiri dari 2 pohon. Tapi yang C bukan pohon. Gitu ya. Jadi yang C ini adalah hutan yang terdiri dari 2 pohon. Oke, paham ya? Ada pohon, ada hutan.
Oke, nah ini ada teorema yang ada di pohon atau sifat-sifat pada pohon. Misalkan G yang terdiri dari vertex dan edge atau terdiri dari simpul dan sisi adalah graf tak berarah sederhana. Kalau graf sederhana artinya graf yang tidak ada simpul loop dan tidak ada sisi loop dan tidak ada sisi ganda ya. Dan jumlah simpulnya sebanyak n, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Pernyataan ekivalen itu gimana? Pernyataan yang ekivalen? Yang dua-duanya ini harus bukan. Ya, yang dua-duanya biimplikasi ya. Kalau ekivalen itu biimplikasi artinya setiap pasang di yang nomor-nomor ini gitu ya berlaku ekivalen, berlaku jika dan hanya jika, atau berlaku biimplikasi gitu, saling menyebabkan. Jadi yang satu G adalah pohon, maka setiap pasang simpulnya gitu ya, atau setiap pasang simpul di dalam G terhubung, maka G adalah pohon. Itu jadi saling ya. Jadi harus dua atau pasang gitu ya. Jadi berpasangan ekivalennya, nggak sendirian gitu ya. Satu berpasangan dua atau satu dengan tiga. Nah, ini setiap kemungkinan pasangan dari 6 nomor ini saling ekivalen gitu. Jadi saling berlaku atau saling biimplikasi. Nah, yang pertama G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G, setiap pasang ya, artinya setiap pasang simpul, mau simpul yang manapun di dalam G, terhubung dengan lintasan tunggal. Jadi misal kalau dari simpul A ke simpul C itu cuma satu lintasannya, nggak ada lintasan yang lain. Kalau di graf biasa, graf yang bukan pohon kan bisa saja ya lintasannya bisa ada yang muter dulu gitu ya, atau ada yang kemana dulu, tapi jadi ada beberapa lintasan yang menghubungkan dari A ke C misalnya, atau dari A ke E. Nah, kalau di pohon, di graf pohon itu hanya ada satu lintasannya dari setiap pasang simpul. Selanjutnya yang ketiga, G itu terhubung dan memiliki N-1 buah sisi. Jadi kalau simpulnya sebanyak N, ya, sisinya sebanyak N-1. Ya, atau sebanyak M. Jadi kalau simpulnya ada 5, sisinya ada berapa? Simpulnya ada 5, sisinya ada 4. N-1. Ada 4 gitu. Ya. Jadi kalau simpulnya ada 5, sisinya ada 4. Kita lihat contoh. Nah, ini contohnya ya. Ini simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau pohon itu simpulnya sebanyak N, sisinya sebanyak N-1. Oke, yang keempat, G tidak mengandung sirkuit tadi ya, definisi dari pohon, dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Ya, ini sebetulnya lanjutan dari yang nomor 3. Nomor 5, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya ada satu sirkuit. Kalau misalnya ada satu sisi yang ditambahkan gitu di dalam graf pohon. Coba kita baca. Nah, misal di pohon yang paling kiri ini ya, kalau saya tambahkan satu sisi, misal dari sisi yang ini nih, saya tambahkan satu sisi ya. Nah, pohon yang paling kiri ini menjadi jadi punya sirkuit ya, jadi punya siklus gitu ya. Itu bunyi teoremanya gitu ya. Atau saya tambahkan di pohon yang kedua nih, tambahkan satu sisi, jadi punya siklus ya.
atau saya tambahkan pohon yang ketiga di sini, tambahkan satu sisi, dia akan jadi punya siklus atau sirkuit di dalamnya. Oke, ya. Ini tambahkan sisinya, bukan nambahkan sama simpul ya. Artinya bukan seperti ini. Saya nambahkan satu simpul di sini, terus saya tambahkan sisi gitu. Kalau itu kan nambah sisi dan nambah simpul. Jadi yang dimaksud di teorema yang tadi itu nambahnya hanya sisi aja gitu. Menghubungkan simpul yang ada. Oke. Nah, tadi udah sampai yang keempat. Yang kelima ya. Selanjutnya yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Jembatan adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan grafnya terpecah menjadi dua komponen atau graf tak terhubung gitu ya. Jadi semua sisinya dalam graf pohon adalah jembatan. Nah, jadi semua sisi di graf pohon itu adalah jembatan. Kalau misalnya kita hapus salah satu sisi, ini misal yang ini kita hapus ya sisinya. Nah, berarti grafnya terbagi menjadi dua ya. Menjadi yang sebelah sini, yang bawah, dan yang atas. Gitu ya. Nah, artinya terbagi menjadi dua graf yang tidak terhubung gitu ya, atau menjadi grafnya yang tak terhubung. Nah, ini di graf pohon semua sisinya itu bisa menyebabkan seperti itu gitu ya. Kalau ada salah satu sisi yang dihapus, sayang ini dihapus nih yang tengah ini. Berarti nanti grafnya jadi tak terhubung ya. Jadi terpisah gitu ya. Atau saya hapus yang ini, sisi yang ini jadi tak terhubung juga grafnya gitu ya. Jadi graf yang terpisah. Nah, itu sifat di graf pohon. Jadi semua sisinya adalah suatu jembatan. Oke, nah teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon, gitu ya. Ini sifat-sifat pohon sebetulnya, propertinya ya. Kalau kalian ingin ini sifat-sifat itu, kalau teorema itu kan sebetulnya turunan dari definisi yang ada ya. Jadi ini sifat-sifat ini berasal dari definisi pohon yang tadi, yang graf tak berarah, lalu grafnya terhubung dan tidak ada siklus atau tidak ada sirkuit. Tuh, dengan teori-teori graf yang sudah kita pelajari, diperolehlah teorema yang ini atau sifat-sifat dari pohon. Oke, paham ya teoremanya? Boleh nanti digunakan teoremanya. Nah, selanjutnya ada beberapa pohon dengan nama-nama yang khusus gitu ya, dengan pohon-pohon yang diberi nama khusus. Salah satunya yang pertama itu ada pohon merentang atau spanning tree. Nah, pohon ini kalau di buku-buku bahasa Inggris juga namanya memang tree ya, jadi pohon gitu ya. Nah, pohon merentang di graf terhubung adalah subgraf. Subgraf apa subgraf? Subgraf. Dulu di terminologi graf udah belajar. Subgraf apa subgraf? Ada himpunan, ada subhimpunan. Ada graf, ada subgraf. Ada grup, ada subgrup. Subgraf apa subgraf? Nah, belajar teori grup. Sebuah graf ya, yang gimana? Sebuah graf yang menjadi bagian dari suatu graf. Oke, ada jawaban yang lain? Ada himpunan, subhimpunan. Grup, ada subgrup, gitu ya. Apa tuh? Ada graf, ada subgraf. Ada jawaban yang lain? Tertutup, Ibu. Tertutup. Oke, ada lagi?
Ada kabag, ada kasubag. Sub itu artinya apa, sub? Bagian. Iya, bagian ya. Jadi kalau subgraf berarti bagian dari suatu graf gitu. Nah, subgraf ini nama lainnya di beberapa buku ada yang disebut juga upagraf ya. Jadi kalian jangan aneh kalau ada di buku-buku lain itu ini upagraf tuh apa? Upagraf itu subgraf ya, sama ya. Jadi nama lain dari subgraf itu upagraf. Pohon sebentar. Jadi share screen-nya gitu. Ya. Terlihat ya share screen saya ya? Ya, sekarang terlihat. Terlihat. Lihat, Bu. Ya. Pohon merentang dari graf terhubung adalah subgraf merentang yang berupa pohon gitu ya. Jadi yang pertama ini ada graf terhubung dulu. Nah, lalu ada subgrafnya dari graf terhubung yang ini. Nah, subgrafnya harus berupa pohon. Nah, itu namanya adalah pohon merentang. Ya, di sini ada graf. Ini graf apa namanya? Graf yang seperti ini. Graf simpulnya 4. Setiap simpulnya terhubung dengan simpul lainnya. Namanya graf apa? Graf sempurna ya? Graf ya. Bukan, Bu. Graf apa? Lengkap. Iya, graf lengkap ya. Graf lengkap dengan 4 simpul ya di sini ya. Ini ada graf lengkap dengan 4 simpul. Nah, graf lengkap dengan 4 simpul ini kan pasti punya subgraf ya. Ada subgraf-subgrafnya. Nah, subgraf dari graf lengkap ini yang merupakan pohon disebut dengan pohon merentang. Gitu. Jadi ada subgraf dari graf G ini. Nah, ini beberapa pohon merentang dari subgraf yang G. Gitu ya. Jadi ada subgrafnya berupa pohon. Nah, itu disebut pohon merentang. Gitu ya. Nah, ini contohnya T1, ini kan ini pohon ya. T2 juga pohon, T3 pohon, T4 pohon. Gitu. Itu pohon merentang. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Jadi untuk mencari pohon merentang dari suatu graf, kalian putus aja yang merupakan sirkuitnya gitu. Jadi kalau ada sirkuit dari ini ke sini misalnya, nah putus aja salah satu sisinya gitu. Nanti akan menjadi pohon merentang. Ini putusnya boleh satu sisi, boleh 2 sisi, boleh 3 sisi ya. Jadi tergantung kalau misalnya diputus satu sisi, oh ternyata masih ada siklus yang lain, berarti ya harus diputus lagi siklus yang lain itu gitu. Sampai tidak ada siklus di dalam subgrafnya. Gitu ya. Oke. Nah, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Jadi di sini kan yang graf G ini punya 4 pohon merentang ya. Kalau di graf-graf yang lain nggak harus graf lengkap ya, mau graf apapun bisa dibuat pohon merentangnya gitu. Paling sedikit ada satu buah pohon merentang. Ya. Graf tak terhubung dengan komponen mempunyai buah hutan merentang yang disebut hutan rentang gitu ya. Mempunyai buah ini keliru ya, ini harusnya pohonnya. Jadi saya koreksi. Graf tak terhubung dengan komponen mempunyai buah pohon merentang yang disebut hutan merentang. Jadi kalau
ada graf yang tak terhubung, gitu, seperti yang contoh yang awal, nanti ya saya lihat. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah pohon merentang yang disebut hutan merentang. Nah, contohnya yang C ini. Yang C ini kan grafnya tak terhubung ya, dengan dua komponen, ada dua komponennya, yang bawah ini sama yang atas, ya. Nah, ini disebut dengan hutan merentang karena punya dua pohon merentang, gitu. Oke. Oke, paham ya? Ada pohon merentang dan ada hutan merentang. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya pohon merentang minimum, gitu ya. Nah, kalau yang ada kata minimumnya biasanya grafnya adalah graf yang mengandung bobot, gitu ya. Di sisi-sisinya dikasih bobot. Nah, definisinya sendiri, graf terhubung berbobot mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Lalu pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum, gitu ya. Jadi di sini ada grafnya yang sebelah kiri, ini grafnya ya, graf awalnya, gitu ya. Selanjutnya kita cari pohon merentang minimum, artinya kita mencari pohon dengan bobot paling minimum. Nah, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya, kalian tinggal mencari sisi-sisi yang bersisian dengan setiap simpul, lalu pilih sisi yang bobotnya paling minimum, gitu ya. Coba kita lihat dari yang A dulu aja ya, biar berurut. Coba. Simpul A bersisian kemana aja? Ke simpul mana aja bertangganya? B, C, D. B, C, D. Nah, di antara sisi-sisi yang menghubungkan ke B, ke C, ke D, mana bobot yang paling minimum? Dari A. C. Ke C ya? Ke C ya. Oke, berarti yang ke B kita hapus. Yang ke D juga kita hapus. Oke, sekarang yang B, simpul B, menghubungkannya kemana aja? Ke A, Ke A dan ke E. ke E gitu ya. Yang ke A-nya udah kita hapus ya, berarti kita pakai yang ke E. Ya, oke. Sekarang yang C. Yang C Ke A dan ke E. Kita pilih yang paling minimum. Yang paling minimum kemana? Ke A. Ke A ya. Tapi karena kalau C ke E kita hapus, nih, berarti grafnya nanti tidak terhubung ya. Iya. Iya, makanya yang C tetap kita gunakan. Ya. Oke. Selanjutnya A, B, C udah. Ke D. Ke D, D itu tadi ke A udah kita hapus ya. Sekarang D berarti sisa ke E dan ke H. Nah, kita pilih yang paling minimum ya. Kita pilihnya ke E. Ya, berarti yang ke H kita hapus. Nah, yang E ini karena ini menghubungkan ke C. Berarti yang ke C nggak bisa kita hapus ya. Yang ke B juga nggak bisa kita hapus. Yang ke D juga nggak bisa kita hapus. Berarti pilihannya sisa ke G dan ke F.
Kita pilihnya yang mana nih? E ke G sama ke F? Ke Ke G. G. Ke G ya. Ya, berarti E kita pilihnya ke G, yang F-nya kita hapus. Oke, udah. F nggak ada jalan lain ya. F berarti kita pertahankan. Karena yang 35-nya udah kita hapus. F, G. Nah, oke. Yang G ini bisa ke H, bisa juga ke E. Nah, kita pilihnya yang ke E ya. Oh, mohon maaf. Ini H-nya jadi H-nya bentar. H-nya jadi terputus ya. Nah, kalau yang H ke G-nya kita hapus, karena H ke D tadi kita hapus jadi H-nya tidak terhubung, maka yang ini kita pertahankan. Gitu. Jadi, kita pilih sisi yang paling minimum, tapi tetap harus terhubung ya, artinya tidak boleh ada yang terputus. Gitu. Nah, dengan menghapus sisi-sisi yang ini, maka kita bisa membuat satu pohon merentang yang minimum. Ya, nanti tinggal dijumlahkan aja. Nah, pohon merentang minimum ini tidak unik ya, artinya tidak tunggal gitu. Jadi bisa jadi pohon merentang minimumnya ada beberapa, gitu ya, dengan jumlah bobot minimumnya yang sama gitu. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Jadi artinya kalau yang ini hanya satu ya. Kalau yang ini hanya satu yang paling minimumnya, gitu ya. Tapi di graf-graf yang lain bisa jadi pohon merentang minimumnya itu tidak tunggal gitu. Jadi ada beberapa pohon merentang minimum yang berbeda, tapi bobot minimumnya sama. Oke, paham ya sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, coba yang ini. Cari pohon merentang minimumnya.
PJ-nya nanti di absen ya, yang hadirnya untuk pertemuan 15 nanti dilaporkan di grup PJ. Sudah? Ada yang sudah? Ini Bu ada. Siapa ini? Ini Salsabila. siapa? Salsabila. Oke, Salsabila. Boleh. Mau ditunjukkan atau mau disebutkan? Disebutkan aja Ibu. Oke, disebutkan. Boleh. Ibu maaf kalau salah ya Ibu. Adalah. Iya, emang kalau salah mau diapain? Oke, dari A dulu. Dari A, aku mah dapatnya dari Ibu, gak apa-apa. Oh iya dari A ya, Ibu, dari A. Gimana? Dari I? Ya kan pasti Dari A-nya terhubung gitu kan. Nah, A-nya dari A-nya ke B sama ke E. Jadi yang ya. Oke. Terus Terus dari E-nya yang ke F-nya diputus. Jadi yang dihubungkannya ke I. Ya. Terus? Nah, terus ngelanjutin yang dari B itu ke F. Ke F. Ya, terus? Terus dilanjutin ke J, yang ke G-nya diputus sama yang ke C-nya. Terus dari J ke K. Dari J ke K. Ya. Terus dari K G-nya diputus lanjut ke F. Ke L. Ke L. Ya. Terus lanjut ke H. Terus lanjut ke G. Ke G. Terus ke C. Ke C. Terus ke D. D-nya? Terus ke D. Oke. Berapa jumlahnya? Jumlahnya bentar Bu. 5, 4, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 36 Ibu. Ya. Untuk graf ini minimumnya 36 ya. Jadi ada yang lain jawabannya? Maksudnya jumlah bobotnya 36, tapi jalurnya yang lain, gitu, lintasannya yang lain. Ada yang berbeda? Coba Bu. Oke, boleh Rijal. Saya hapus dulu ya yang ininya ya. Yang ini udah betul ya. Oke. Boleh Rijal dari mana? Dari A. Dari A ke B. A ke B. Terus B ke F. B ke F. Nah, di F itu ada 2 jalur Bu. Satu ke E. Satu ke J. Satu ke G. J. Oh, ke J. Oke. Terus? Dari E ke I. Dari E ke I. Terus J ke K. J ke K. Lanjut ke L. Lanjut ke H. Lanjut ke G. Ke G. Oke. Lanjut ke C. C. Lanjut ke D. Lanjut ke D. Oke. Jumlahnya? Bentar Bu. 37. Ya itu bentar. 34. 34? Ya. Ya, 34. Dua empat tambah 8 berapa? 37. 37 Rijal. Oh ya. Iya. Salah. 37. Berarti ini masih ada pohon merentang yang lebih minimum gitu ya dari yang ini gitu ya. Bisa nanti dikoreksi lagi. Oke. Ada lagi yang mau menyebutkan jawabannya?
Ada lagi yang berbeda yang mau menyebutkan? Tapi bobotnya harus 36 ya. Oke, Aku ada? mau Ibu. Boleh. Ria. Siapa ini? Bentar. Ria. Oke, boleh Ria sebutkan. Coba. Tapi dari I, Ibu. Boleh. Boleh dari I. I ke Ke M. I ke E. I ke E. E ke A. E ke A. A ke B. A ke B. B ke F. B ke F. F ke G dan F ke J. F ke J dan ke G. Ya. Lalu G ke C. G ke C. C ke D. C ke D. J ke K. J ke K. Ya. Ini. K Oke. ke L. K ke L. L ke H. L ke H. Oke. Berapa jumlahnya ya? 36, Ibu. 36. Oke ya. 36 ya, bobot minimum dari graf ini ya. Dan ini pohon merentangnya berbeda dengan yang salsabila tadi gitu. Artinya untuk pohon merentang minimum itu bisa jadi ada beberapa gitu ya. Bisa jadi ada beberapa yang berbeda dengan bobot minimum yang sama dari satu graf gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini ada salah satunya, ada 3 ya, salah 3. Ada 3 pohon merentang yang berbeda. Ini yang Ria juga nggak ada di sini. Oh, ada ya, yang pertama ini ya. Yang Ria yang pertama ini nih. Ya, sama ya. Nah, yang pertama ini. Kalau yang salsabila tadi yang kedua ya. Kalau nggak salah. Oh. Oke, ada satu lagi yang ini. Oh, ini ketiga pohon merentang ini bobotnya sama-sama 36 gitu. Jadi bisa jadi dari satu graf itu bisa ada beberapa pohon merentang dengan bobot minimum gitu. Tapi kalau misalnya ada bobot yang lebih minimum lagi ya itu bisa dicari ya. Silakan. Tapi untuk graf yang ini bobot minimumnya yang 36. Paham ya? Untuk bobot minimum. Nah, tadi ada pohon merentang ya. Tadi itu terkait dengan pohon merentang sampai pohon merentang minimum. Dengan kita mencari bobot paling minimum dari suatu pohon merentang. Nah, selanjutnya ada pohon dengan istilah khusus yang lain yaitu pohon berakar. Ini root tree gitu ya. Pohon yang satu buah simpulnya, ini ya, ini definisi dari pohon berakar ya. Pohon berakar adalah pohon yang satu simpulnya diperlakukan sebagai akar. Gitu ya. Jadi yang pertama dia pohon dulu. Nah, lalu ada satu simpul yang menjadi akar. Dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Jadi ada satu nih kalau di graf yang ini yang A, ini simpul A ini menjadi akarnya gitu. Jadi satu yang paling atas, nanti ke bawahnya dikasih arah gitu ya menjadi pohon berakar. Ya, ini namanya pohon berakar. Jadi ada satu simpul yang menjadi akar. Oke. Nah, ini arahnya sebetulnya hanya sebagai pembantu saja ya. Nanti untuk penulisannya nanti tanda panahnya udah nggak dipakai gitu ya, tanda panahnya. Tapi ini nanti A-nya aja yang dijadikan satu pohon. Jadi intinya kalau pohon berakar itu bentuknya harus ada satu yang menjadi paling atas gitu. Jadi nggak seperti contoh-contoh pohon yang kita lihat tadi ya sebelumnya ya.
Coba contoh-contoh. Nah, kan kalau yang di sini, ini pohonnya bukan pohon berakar gitu. Jadi bentuk pohon berakar itu memang ada satu yang dijadikan akarnya gitu ya. Bentuknya itu betul-betul satu dituliskan di paling atas dan ke bawahnya seperti akar. Nah, nah kalau yang contoh yang ini juga salah satu pohon berakar. Nah, kalau yang ini dan yang ini bukan pohon berakar. Ya, jadi bentuknya memang betul-betul seperti kalau di organigram mungkin ya bentuknya, atau apa lagi ya yang bisa bentuk seperti itu. Ya, itu pohon berakar ya. Nah, ini pohon berakar. Ya, jadi nanti tanda panahnya dihapus, tapi bentuknya betul-betul harus ada satu simpul yang menjadi akarnya. Oke. Nah, ini ada satu pohon. Ini pohon ya, graf pohon ya, yang sebelah kiri, paling sebelah kiri. Nah, graf pohon ini bisa dijadikan atau bisa diubah bentuknya menjadi pohon berakar. Dan di perubahan bentuk itu bisa jadi beberapa gitu ya, beberapa pohon berakar yang berbeda. Contoh yang pertama yang ini B-nya sebagai akar nih, simpul B sebagai akar, tapi tidak mengubah ketetanggaannya ya. Jadi B itu kan bertetangganya dengan A, dengan C, dengan D. Berarti B kita hubungkan dengan A, dengan C, dengan D. Lalu D-nya bertetangga dengan B udah, dengan E, dengan G, dengan H. Jadi tidak merubah ketetanggaan dari pohon awalnya gitu, pohon asalnya ya. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan juga ini E-nya nih, simpul E sebagai akar gitu ya. Nah, simpul E sebagai akar. Nah, ini juga boleh gitu ya. Tapi kalau simpul E sebagai akar berarti E-nya yang paling atas, sisi-sisi dan simpul-simpul yang lainnya ditulis ke bawah. Dan ini bisa jadi beberapa pohon berakar ya, boleh ya. Pohon dan dua pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar gitu ya. Jadi selain simpul B dan simpul E, bisa jadi kalian memilih simpul yang lain untuk menjadi akarnya. Contoh kalau misalnya simpul D yang dijadikan akar. Coba kalian potret di gambar. Kalau simpul D yang dijadikan akar, nanti gambar pohon berakarnya jadi gimana? Sudah ada yang sudah? Ada yang mau menunjukkan? Boleh Bu saya. Jangan Rijal atau yang lain, yang lain. Ya. Yang lain ada yang sudah mau menunjukkan? Izin Bu Mutia. Siapa? Muti. Bentar. Sebentar, saya stop share-nya dulu ya. Siapa? Bentar, Ibu. Tadi? Oh, Mutia Iya, Ibu. Mutmainah.
Oke, boleh ditunjukkan di kamera saja ya? Di kamera. Wait, Ibu sebentar. Iya, di kamera saja ditunjukkannya. Bentar ya, Bu. Oke, Tidak terlihat, Ibu. bentar. Iya, nggak kelihatan. Ini, Ibu. Ketutup sama ini, Background-nya ditutup ketutup dulu. sama backgroundnya. Sebentar, Ibu. Ini, Ibu. Nah, oke. Nah, Eh, oke, betul ya, seperti itu ya. Tapi siapa ini teh Mutia? Nanti Mutia ini jangan diputus ya. Jadi eh, eh, jangan diputus, artinya B-nya itu jangan memutus grafnya gitu. Jadi nanti huruf B-nya ditaruh di sampingnya. Nah, di sampingnya jangan diputus gitu ya. Jadi itu dijadikan simpul aja, nanti huruf B-nya di sampingnya. Oke, udah betul ya, seperti ini ya. terima kasih, Bu. Oke, paham ya, pohon ya, pohon berakar. Oke. Nah, itu ya. Jadi dari satu pohon itu bisa dibuat beberapa pohon berakar. Nah, selanjutnya, jadi ada dari pohon berakar ini ada beberapa istilah. Istilah di dalam pohon berakar. Oke, yang pertama istilahnya adalah anak atau child atau children ya. Nah, dan orang tua atau parent ya. Nah, oke. Anak atau child atau children ini adalah ini coba A-nya ini sebagai orang tua dari B, C, dan D. Ya, seperti kalau kalian melihat silsilah keluarga gitu ya. Nah, itu ya. Jadi A-nya sebagai orang tua, B, C, D sebagai anak dari simpul A. Ya. Nah, sekarang kalau E dan F sebagai anak dari simpul B. Itu. B-nya orang tua dari E dan F. Tapi G, kalau yang G bukan anak dari C, bukan anak dari B, tapi G itu anak dari D. Tuh. Paham? Yang HIJ, HIJ, HIJ anak dari E, gitu ya. E-nya orang tua dari HIJ. Anak dan orang tua. Oke. Ini anak dan orang tua ya. Selanjutnya ada lintasan. Nah, kalau lintasan ini sebetulnya sama saja ya dengan lintasan yang sudah kita pelajari di graf, gitu ya. Jadi di pohon berakar juga sama lintasan. Lintasan dari A ke E misalnya ya. Dari A ke E lintasannya A, B, E. Panjang lintasannya ada 2 karena sisinya ada 2. Nah, kalau ini lintasan dari A ke J. A ke J. Ditambah lagi ya ke sini ya. Nah, lintasan dari A ke J, A, B, E, J. Dengan panjang lintasannya 3. Artinya 3 sisi yang dilewati. Dari lintasan tersebut. Oke, itu lintasan ya. Kalau lintasan definisinya sama. Selanjutnya ada saudara kandung. Ada saudara kandung. Nah, kalau saudara kandung ini lanjutan dari yang tadi ya, yang anak dan orang tua. Berarti F adalah saudara kandung dari E, tetapi G bukan saudara kandung dari E. E itu dan F saudara kandung gitu ya. Kalau G bukan saudara kandung dengan F dan E. Gitu ya. Itu ya, paham ya? Kalau saudara berarti ya anak itu saling bersaudara. Oke,
Selanjutnya ada subtree, sub pohon. Ini sub dari pohon berakar ya. Kalau sub dari pohon berakar ya berarti bagian dari pohon berakar. Nah, contohnya yang ini sub pohon dari pohon berakar. Atau yang sebelah sini ini juga ini sub pohon gitu ya. Atau misalnya yang atasnya aja, ini sebelah sini ini juga sub pohon. Intinya pohon bagian dari pohon berakar. Ya, jadi sudah ada apa aja? Anak, orang tua, lintasan, saudara kandung, sub pohon. Oke, selanjutnya ada derajat. Nah, definisi derajat di pohon berakar juga sebetulnya sama ya pada dasarnya. Sama dengan definisi derajat di pembahasan graf yang sebelumnya. Ya. Derajat sebuah simpul adalah jumlah subpohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Ya. Kalau A ini derajatnya 3 gitu karena A punya anaknya 3 gitu. Dia punya anaknya B ini derajatnya 2. Nah, itu perbedaannya ya dengan derajat yang di graf biasa gitu ya. Kalau B ini jadi nanti derajatnya itu akan berbeda di pohon yang berbeda meskipun berasal dari pohon yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beda ya. Nah, tergantung kalian cek suara saya terdengar? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi derajat ya. Jadi derajat itu agak berbeda definisinya dengan definisi derajat yang biasa kita pelajari gitu ya di graf. Nah, perbedaannya banyaknya anak dari suatu simpul. Kalau yang A ini derajatnya ada 3 karena anaknya ada 3 ya. Nah, kalau yang B derajatnya 2 ya. Kalau derajat D berapa? Derajat simpul D 1 ya. Tuh, sini ya, ini 1 ya. Derajat simpul M 0. 0 gitu ya. Derajat simpul M 0 karena M nggak punya anak gitu. Oke, berarti kita lihat. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kalau nanti dari suatu graf itu akan berbeda derajatnya. Coba kita lihat ya. Nah, oke. Coba kita lihat di graf ini. Ini kan ada pohon. Lalu kita buat ada 2 pohon itu berbeda. Ini ya, ada B, ada E. Gitu. Nah, kalau kita lihat derajat simpul B di graf pohon yang ini, derajat simpul B-nya berapa nih? Derajat simpulnya, derajat di simpul pohon ya, di pohon bukan pohon berakar. Derajat simpul B berapa ini? 3. 3 ya. Jadi derajat simpul B itu 3. Nah, sekarang kalau derajat simpul B di graf yang kedua nih, derajat simpul B yang ini.
di di pohon berakar. Berapa nih derajatnya? 3. 3 juga ya. Oke. Nah, sedangkan kalau di graf yang paling kanan, derajat simpul B-nya berapa ini? 2. 2. Nah, gitu ya, itu perbedaannya ya. Jadi berbeda bentuk, meskipun dari pohon berakarnya berbeda bentuk, meskipun berasal dari satu pohon yang sama, itu bisa jadi nanti derajatnya kok 3. Hari ini 2 ya. Bisa jadi derajat setiap simpulnya akan ada yang berbeda gitu, karena tergantung pemilihan akarnya yang mana gitu. Oke, paham? Ada yang ingin tanyakan? Ada yang masih belum paham? Coba kita lihat simpul yang lain ya. Oke, simpul yang D. Oke, simpul D di pohon berapa derajatnya ini? 4. 4. 4 ya. Oke. Nah, derajat simpul D di pohon itu 4. Oke, kita kan setelah dari pohon ada 2 pohon berakar. Nah, pohon berakar yang pertama ini derajat simpul D-nya berapa nih? 3. 3 ya. Nah, kalau di pohon berakar, derajat itu adalah banyaknya apa? Banyaknya apa? Banyaknya anak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat kalau derajat simpul D di pohon berakar yang kedua. Ini ada berapa? 3. 3 juga ya ternyata. Oke, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi derajat itu kalau di pohon berakar adalah banyaknya jumlah anak. Berbeda dengan kalau di graf biasa ataupun graf pohon itu derajat adalah banyaknya apa? Banyaknya sisi yang bersisian dengan satu simpul gitu ya. Nggak mengenal anak kalau di graf pohon atau graf biasa. Tapi kalau di graf pohon itu ada anak. Jadi yang yang dinamakan derajat adalah banyaknya anak dari suatu pohon. Dari suatu simpul. Oke, paham ya derajat. Sudah derajat. Oke. Nah, derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Jadi, pohon ini itu derajat maksimumnya adalah 3 ya. Ini ya yang paling besar derajatnya ada A sama E. Jadi, derajat dari pohon ini adalah 3 atau derajat paling besarnya. Oke, nah tadi udah ada banyak ya, udah ada anak, orang tua, ada lintasan, ada derajat, udah apa lagi? Subpohon, ada derajat udah. Subpohon sama apa? Saudara kandung. Ada saudara kandung ya. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya daun atau leaf, gitu ya. Daun pada graf pohon berakar itu adalah simpul yang tidak punya anak, ya, atau simpul yang derajatnya 0. Nah, kalau di graf ini mana aja yang merupakan daun? H, I, C. J. H, I, J, ya. H, I, J, apa lagi? F, T-nya, terus C. E, lalu L, M. L. ya, L dan sama T. M. Jadi ini simpul-simpul yang tidak punya anak, disebutnya adalah daun. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Ya, jadi kalau daun dan simpul dalam itu saling komplement ya, artinya
tidak ada yang beririsan gitu ya. Jadi selain yang ini, selain simpul-simpul ini, itu merupakan simpul dalam atau internal nodes. Jadi ini A, B, E, ya, D, G, K itu merupakan simpul dalam atau internal nodes. Oke, paham ya? Daun dan simpul dalam. Misalkan kalian tinggal hafalin istilah-istilahnya aja. Nah, masih ada istilah yang lainnya. Oke, selanjutnya ada yang namanya aras atau level atau tingkat. Nah, kalau tingkat ini tingkat di dalam pohon gitu ya. Ini kan akarnya adalah simpul A. Nah, aras dari simpul A itu adalah 0. Nanti ada tingkat satunya ini anak dari simpul A, tingkat 2-nya anak dari anaknya simpul A, lalu tingkat 3 terus seperti itu sampai ke daun yang terakhir ya, sampai ke keturunan yang terakhirnya gitu ya. Nah, dan tinggi itu adalah aras maksimum dari suatu pohon. Gitu ya. Jadi tinggi atau kedalaman dari pohon berakar yang pohon berakar ini tingginya atau kedalamannya adalah 4. Gitu. Itu ya. Ada aras dan tinggi. Paham? Paham, Bu. Nanti dihafalin ya istilah-istilahnya. Oke, nah kita lihat ke contoh ya. Contoh ini ada graf pohon yang atas ini ya, ada graf pohon. Apabila arahnya diabaikan, kita buat graf pohonnya jadi yang akarnya adalah A ya, karena di sini udah dikasih tanda panah, yang tanda panahnya keluar semua berarti itu adalah akarnya ya. Nggak ada tanda panah yang masuknya ya. Oke, nah A-nya sebagai akar ya, jadi kita punya pohon berakar yang seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba lihat titik DHEB. Tadi kalau titik DHEB, DHEB itu tadi namanya apa? Daun. Ini kalau yang derajatnya 0, daun ya, daun atau leaf, ini nama lainnya juga itu adalah titik terminal. Gitu ya. Nama lainnya ada titik terminal. Nah, selanjutnya kalau yang punya anak, yang punya derajatnya selain 0, C, A, F, G, itu tadi apa namanya yang tadi istilahnya? Simpul Yang selain daun? Internal nodes. Simpul dalam. Nah, simpul dalam atau internal nodes gitu ya. Jadi kalau istilah lain dari daun itu titik terminal, kalau tadi sama ya, internal nodes atau simpul dalam. Gitu ya. Jadi titik terminal dan titik internal. Nah, ini hanya istilah lain aja. Oke, silahkan dicatat. Tapi nanti materinya akan saya share di LMS aja ya. Nah, coba deh tentukan akarnya, titik internal, titik terminal, orang tua dari G, anak dari B, keturunan dari D, nenek moyang dari H.
Sudah? Ibu mau nanya. Oh iya, silahkan. Ibu kalau keturunan itu teh semuanya disebutin. Keturunan, iya, semuanya disebutin. Kalau nenek moyang itu neneknya atau yang paling Neneknya nenek. Neneknya nenek. Apa orang tuanya nenek? ya Ibu. Oke. Udah semuanya udah? Saya tunjuk ya. Irma Suryani ada? Cek Irma Suryani hadir. Nggak respon. Muna. Muna, cek. Hadirah Ibu. Oke, Muna. Yang A, akarnya yang mana dari pohon ini? Simpul apa? Yang J, K, L itu bukan. Ayo, tadi akar itu apa akar? Bener gak? Akar itu yang mana? Kalau akar simpul cuma satu simpul ya. Jadi akarnya yang mana, Muna? Oh, berarti akarnya yang A, Ibu. Ya, akarnya yang A ya. Oke. Lanjut. Jilan. Hadir Jilan? Hadir. Jilan, titik internal yang mana? Jilan, apa aja titik internalnya? B, C, D, H, I. B, C, D, H, I. Oke. Tuh ya, titik internal itu nama lainnya apa, Jilan? Tadi ada titik internal atau internal nodes atau apa nama lainnya? Yang punya anak. Yang punya anak ya. Ada nama lainnya? Yang lain ada yang bisa menyebutkan nama lain dari titik internal? Simpul dalam. Simpul dalam ya. Simpul dalam. Oke. Tahira, cek Tahira ada? Nggak respon. Oke deh. Apa ini? Maulana Fajar? Hadir Maulana Fajar? Hadir Ibu. Oke, Maulana Fajar. Titik terminalnya dari graf berakar. JKL EFG. JKL EFG. Oke, titik terminal itu nama lainnya apa? Daun Ibu. Akar. Daun, oke. Daun atau anak. Daun ya. Daun ya atau leaf ya. Oke. Lanjut ya. Hairunisa Rizka hadir? Hadiro Ibu. Oke, Hairunisa Rizka aja ya. Rizka yang D, orang tua dari G siapa? Yang C Ibu. Yang C, oke. Lanjut ya, anak dari B, Rizka. Anak dari B itu masih. ada DEF. Maaf Ibu lupa di DEF. Oke, DF ya. Oke ya.
Lanjut siapa lagi ya? Nabila Fatimah hadir. Hadir Ibu. Oke, Nabila Fatimah keturunan dari D. H sama I. H, I. Lanjut ya semuanya ya. Kalau keturunan dari D, Oh, anaknya, cucunya, semuanya H I disebutkan. J K L. Ya, H, I, J, K, L. Terakhir nenek moyang dari H. Masih siapa tadi teh? Yang saya sebut teh. Nabila Fatimah. Ya, Nabila Fatimah. Oke. Satu lagi yang terakhir, nenek moyang dari H. A, bukan Bu. Iya, A ya. Oke, baik. Paham ya semuanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti UASnya sampai ke pohon. Tentunya kalau pohon tinggal dihafalkan istilah-istilahnya saja. Ya, nggak ada prosedur hitungan dan tadi hitungan paling cuma itu aja ya, yang minimum. Pohon merentang minimum. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sudahi pertemuan hari ini. Nanti PJ-nya silahkan dicatat siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Lalu silahkan dipersiapkan untuk UAS ya di Senin depan. Ya. UASnya dari graf ya, dari teori graf yang pertama sampai pohon yang hari ini. Itu ya. Itu materi UASnya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Saya leave all ya.